Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, That on that cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. and when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, That on that cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow with humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. then sings my soul, my Savior
Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Yohanes Metris, Master Teologi. Terpujilah Tuhan pemelihara hidup kita. Hanya oleh anugerahnya hidup kita dapat memasuki akhir tahun gerejawi, yaitu minggu terakhir menurut kalender liturgi yang dimulai dari minggu Advent pada tahun lalu. Minggu berikutnya kita masuk minggu Advent yang adalah awal kalender liturgi yang baru. Minggu ini sering pula disebut Minggu Kristus Raja, minggu di mana kita merenungkan dan menghayati keagungan dan kebesaran Allah dan menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi termasuk manusia. Pada kesempatan ini kita mengenang cinta kasih dan keteladanan orang tua, saudara-saudara kita yang meninggal dunia sepanjang tahun ini. Mereka telah tutup usia dan kita percaya bahwa mereka ada dalam penguasaan Tuhan. Dan kepada Tuhan kita bersyukur atas cinta kasih dari mereka sewaktu masih hidup. Kita dituntun tema Raja di Kerajaan Kekal masuk dalam perenungan minggu ini. Marilah siapkan diri memuliakan Yesus Kristus, Raja kita. Nama Yesus termulia. Raja alam semesta yang di bumi dan di surga, tekun lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu, suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku
mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, ku puji ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Setengah jemaat kasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus, kasih karunia Tuhan besertamu. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 93 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 93 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, Daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus ya Tuhan untuk sepanjang masa. Amin. Tuhan adalah Raja dunia. Tuhan adalah Raja dunia. Orang gemetar, bumi pun gempa. Lihat berserita tak kerugi. Datanglah ke Sion, angkatlah pujian. Mari menyembah Raja semesta, agungkan terus tahta Sang Kudus, dan tumpuannya dasar firman-Nya. Tinggi dan mulia, kuduslah Ia. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dan kita bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, dalam segala keterbatasan kita untuk menjalani anugerah Tuhan, mari bersama-sama kita merenung atas segala dosa dan kesalahan kita sambil kita mengakui di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang pemurah, di akhir tahun gerejawi ini kami sungguh menyadari bahwa hari-hari perjalanan hidup kami ada banyak pelanggaran yang telah kami perbuat, menyakiti sesama dan juga perbuatan kami yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sungguh karena kemurahan dan anugerah-Mu lah, maka kami masih dapat menjalani hidup sekalipun berulang kali jatuh dalam dosa. Seperti pemazmur menyadari bahwa jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sungguh kami tidak akan tahan jika Engkau membalas setimpal dengan dosa kami. Karena itu ya Tuhan, berkenanlah mengampuni kami dari segala pelanggaran yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya memohon pengampunan-Mu, ya Roh Kudus. Tuntunlah hamba-Mu mempertanggungjawabkan hidup karunia-Mu ini dengan sebaik-baiknya. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari dengan sukacita kita nyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Nats persembahan Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Apalah arti hidupmu mengiringi persembahan kita? Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti
Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat menyediakan seekor ayam untuk kita lelang. Mari dengan sukacita jemaat turut mengambil bagian di dalamnya. Diperuntukkan untuk Natal sekolah minggu. Bapak Ibu, ada seekor ayam diperuntukkan untuk anak-anak kita untuk perayaan Natal. Silakan Bapak Ibu, jika 100.000, 100.000 satu kali, 200.000, 200.000 satu kali, 1 juta satu kali, 1 juta satu kali, hanya satu ayam saja untuk hari ini. Jadi sekali lagi, 1 juta satu kali, 1 juta 2 kali, 1 juta 3 kali. Ibu yang Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada anggota jemaat yang telah berpartisipasi dalam lelang. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semua
persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca dan dengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita memohon pertolongan dan tuntunan kuasa Roh Kudus, dan mari bersama kita berdoa. Tuhan, di dalam dekapan-Mu saja kami boleh mengalami kehidupan yang baik. Kami menikmati perjalanan kehidupan dari hari ke hari hingga pada penutupan tahun dalam kalender gerejawi saat ini. Kami sungguh percaya ya Tuhan, tidak ada kekekalan selain daripada Engkau. Dan kami melihat ya Tuhan, bahwa di dalam segala kehidupan kami hanya Engkau yang punya otoritas. Dan karena itu kami mau belajar firman-Mu saat ini. Ya Roh Kudus, terangi hati kami, buka pikiran kami. Hamba datang kepadamu ya Tuhan, dalam segala kelemahan dan keterbatasan, kiranya Tuhan menolong untuk menyampaikan firman kepada umat-Mu. Dan diberkatilah semua jemaat-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan yang pertama terambil dari kitab Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Wahyu 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi meratapi Dia,
Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat mari berdiri dan kita mendengarkan Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai 37. Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Saudara, firman Tuhan seperti ini. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku hadir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengarnya. Amin. Kures sumanga puang. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dalam seluruh perikop bacaan firman Tuhan saat ini kita akan renungkan dalam satu pokok perenungan, Raja di Kerajaan Kekal. Raja di Kerajaan Kekal. Di dalam kalender gerejawi, ini minggu adalah penutupan tahun atau akhir tahun. Dan di dalam akhir tahun seperti ini ada banyak hal yang perlu menjadi pertimbangan perenungan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Begitu banyak hal yang harus kita renungkan di dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita hingga kita berada pada titik akhir di tahun ini. Dan satu hal saudara-saudara, perenungan-perenungan yang kita mau renungkan dalam kehidupan adalah ternyata bahwa di setiap masa ada batasnya. Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini, tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Setiap waktu, setiap masa punya batas tertentu. Berikut saudara-saudara bahwa tidak ada seorang pun yang hidup di dalam dunia ini yang mampu untuk mengatakan bahwa saya dapat mengatur hidup saya sendiri, saya dapat mengatur setiap waktu saya sendiri. Karena ternyata hanya Tuhan yang dapat mengatur segala waktu hidup kita dan kehidupan kita. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memperkenankan kita ada dalam segala keterbatasan diri kita. Yang paling penting untuk direnungkan dalam kehidupan kita juga adalah
seberapakah hidup kita ini mengalami perubahan-perubahan yang berarti, yang kemudian hidup ini menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi gereja, bagi masyarakat, dan yang paling utama adalah sepanjang kehidupan yang kita jalani, apakah hidup ini sungguh-sungguh telah menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Dan tak kalah pentingnya juga adalah dalam setiap akhir tahun seperti ini, kita mungkin kadang-kadang mulai melihat, mengenang setiap kehadiran orang-orang yang Tuhan izinkan hidup bersama dengan kita, mencintai dan kita cintai, tetapi kemudian dalam setahun ini mereka telah meninggal dunia. Semua kita bisa kenang cinta kasih, karya, dan juga kehadirannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam perenungan bersama di akhir tahun ini, maka apa yang kita mau katakan dalam bagian firman Tuhan kepada kita untuk bisa terus-menerus meneguhkan dan juga membuat kita dapat memiliki pengharapan, bahkan memiliki kepastian dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang pertama, realitas kehidupan manusia itu macam-macam, saudara. Ada yang terus bergumul dengan penderitaannya karena sakit, karena masalah ekonomi, karena masalah pendidikan, masalah kondisi-kondisi lain yang terjadi dalam kehidupan ini. Semua itu bisa kita gumuli bersama-sama. Ada juga yang melihat dirinya sebagai seorang yang sedang lelah dalam berjuang untuk mencapai kesuksesan yang ia impikan dalam kehidupannya. Tapi ada juga yang menganggap dirinya sudah mapan, yang kemudian mungkin saja terlena dengan nilai-nilai dunia. Dan hal yang sama kita rasakan adalah situasi di mana kita hidup yang selalu tidak menentu, yang di dalamnya kita hidup bersama-sama, yang bagi sebagian kita melihat itu kadang-kadang sebagai ancaman. Saudara, sekali lagi dalam realitas seperti ini, bagaimana kita mengerti, bagaimana kita memahami perbuatan Allah, bagaimana kita memahami kasih Allah bagi kita sebagai umatnya. Apa yang kita mau pahami tentang perbuatan Allah, apa yang kita mau pahami tentang kasih Allah di dalam kehidupan kita, tentang berbagai realitas yang kita hadapi, tentang berbagai pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, hal yang dialami oleh Daniel dalam bacaan kita tadi, untuk mau melihat dan mengingat bahwa ternyata kehidupan kita sebagai umat Tuhan selalu diperhadapkan dengan banyak hal-hal yang rumit. Itu juga yang dialami oleh Daniel, pergumulan yang dihadapi, ia diperhadapkan dengan berbagai pilihan-pilihan, tetapi dua pilihan yang sulit yang ia diperhadapkan pada saat itu adalah ketika ia harus menghadapi pergumulan realita yang harus dialami yang rumit terhadap dirinya. Maka pilihannya adalah apakah dia harus percaya kepada Tuhan atau dia harus percaya kepada kekuasaan-kekuasaan, kejahatan-kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Dua hal itu menjadi pilihan. Dan saudara, di sini Daniel menyampaikan bahwa di setiap kebingungannya, di setiap kegelisahannya, maka ia dikenal sebagai orang yang setia. Ia dikenal sebagai orang yang taat. Walaupun keadaan ini rumit, walaupun dalam imannya kepada Tuhan itu harus diperhadapkan dengan pergumulan yang sulit, tetapi satu hal, ia adalah orang yang setia untuk percaya kepada Tuhan. Dan karena itu ketika ia percaya kepada Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, ia mendapatkan penglihatan. Dan tiga hal yang disampaikan secara simbolik. Pertama, bahwa
munculnya tanduk-tanduk kecil dari binatang-binatang yang disampaikan sebelumnya. Kemudian penghakiman sorgawi, dan yang ketiga adalah kerajaan Allah. Saudara, dari semua hal yang disampaikan ini melalui penglihatannya, maka apa yang mau kita katakan? Yang pertama tadi itu, Daniel melihat bahwa ada tanduk-tanduk kecil yang muncul di antara binatang-binatang besar yang sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya itu disampaikan. Itu sebagai simbol yang secara dunia untuk mau menggambarkan bahwa akan hadir kerajaan-kerajaan baru yang begitu rupa, yang akan menjadi penentang-penentang Allah, yang akan menjadi lawan orang-orang kudus. Dan tindakan mereka itu adalah mereka akan mengucapkan kata-kata sombong terhadap yang maha tinggi. Maka dasolang laku puang matua. Mereka akan menganiaya orang-orang kudus. Kemudian berniat untuk mengubah waktu dan hukum yang mengakibatkan semua orang-orang kudus diserahkan dalam tangan kekuasaannya. Dan dari sini saudara-saudara dapat dibayangkan bahwa betapa keadaan umat Tuhan berada dalam sebuah penderitaan yang sangat-sangat rumit, sangat-sangat sulit. Dalam penglihatan yang disampaikan oleh Daniel bahwa akan ada tanduk-tanduk kecil yang muncul di antara binatang-binatang besar. Hal yang mau disampaikan, hal yang mau dikatakan adalah akan hadir kerajaan-kerajaan, akan hadir kekuasaan-kekuasaan baru yang akan menjadi penentang-penentang Allah. Orang-orang yang akan melawan Allah, yang akan memusuhi Allah, akan memusuhi orang-orang kudus Allah, lalu kemudian menyerahkan ke dalam tangannya untuk dianiaya. Lalu berikut saudara-saudara, penglihatan berikut yang disampaikan adalah hadirnya yang namanya pengadilan Allah. Dan apa yang Daniel mau katakan tentang pengadilan Allah itu, Daniel mau mengatakan kalau saatnya nanti ternyata ada hal yang dia mau ungkapkan, semua kekuasaan, semua kerajaan, semua kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini tidaklah akan abadi, tetapi akan berakhir dan akan berujung pada pengadilan dan penghakiman Allah. Dan pada saat itu Allah akan duduk dalam tahtanya yang disebut dalam bacaan tadi, yang lanjut usia, yaitu Allah. Dengan demikian Allah yang akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat, di mana setiap orang akan menghadap Dia dan akan mempertanggungjawabkan segala kehidupannya. Mereka yang disebut sebagai kekuasaan-kekuasaan, mereka yang disebut sebagai kerajaan-kerajaan kecil yang muncul, maka mereka juga akan dibinasakan. Untuk mau mengatakan saudara-saudara bahwa ternyata setiap penderitaan dan perjalanan kehidupan yang kita alami harus dilihat dalam satu pandangan yang lain, bahwa tidak ada kejahatan, tidak ada penderitaan yang diizinkan Tuhan untuk terus berlangsung ke dalam dunia ini. Orang mungkin bersenang-senang menikmati berbagai nilai-nilai dunia di mana hadirnya banyak kejahatan yang mengakibatkan orang lain hidup dalam penderitaan. Tetapi pada akhirnya saudara-saudara, semua akan diperhadapkan di hadapan Tuhan. Allah akan menyatakan pengadilannya pada hari penghakiman. Dan pada saat itu mereka-mereka yang hidup dalam kejahatan, yang menjadi penguasa-penguasa yang melawan Allah, akan dihancurkan dan dibinasakan. Maka semua kejahatan, kerajaan-kerajaan apapun akan berakhir. Dan yang berikut hadirnya kerajaan Allah, datangnya anak manusia yang akan membuat kerajaan baru, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, mereka adalah warga kerajaan Allah. Mereka disebut sebagai warga kerajaan Allah. Dan apa yang saya mau katakan dalam perkobacaan ini, pelajaran-pelajaran yang kita mau lihat saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan seperti ini. Hidup di dunia ini memang banyak hal yang tidak menentu. Hidup di dalam dunia ini membawa kita
pada sebuah hal di mana kadang-kadang kita harus putus harapan. Tetapi satu hal, selalu ada harapan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan yang dituntut bagi kita adalah bagaimana kesetiaan kepada Allah sebagai yang berkuasa penuh dalam kehidupan kita dan bukan pada kerajaan-kerajaan dunia. Manusia akan menjalani realitas bahwa hidup pada akhirnya akan diakhiri dengan meninggal dunia. Tetapi kesaksian Alkitab mengatakan bahwa kematian tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Mengapa? Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian dan telah bangkit dari antara orang mati. Dialah yang disebut oleh Daniel anak manusia yang akan datang membangun kerajaan Allah dan akan menjadi raja yang kekal. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, sekali lagi, mereka itulah yang akan menjadi warga kerajaan Allah itu. Yang kedua, saudara, dalam liturgi hari ini ada ajakan untuk mengenang orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia. Tetapi bukan hanya itu saja, saudara. Kita juga diajak untuk melihat kehidupan kita bahwa satu waktu kita akan menuju kepada kematian itu. Dengan satu catatan bahwa hidup ini tidak akan pernah kekal di dalam dunia ini. Inang lama teki. Tapi kadang-kadang memang orang dalam kehidupannya, dalam sikapnya, dalam tindakannya seolah-olah seperti orang yang tidak akan mengakhiri hidup ini. Sehingga apapun yang menyenangkan dalam kehidupannya, apapun yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bisa membahagiakan dirinya, tidak penting, tidak peduli apakah semua itu diizinkan Tuhan, lakukan saja. Karena juga ada orang-orang yang berpikir toh juga pada akhirnya kita akan mati, maka bersenang-senanglah hari ini. Tapi apakah pandangan umat Kristen seperti itu? Apakah Alkitab mengatakan seperti itu? Bacaan kita mengatakan, saudara, setiap manusia itu akan diperhadapkan kepada pengadilan Allah. Dan ingat juga saudara-saudara, di pengadilan Allah lah itu, maka Tuhan akan memisahkan mana orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, yang punya iman di dalam Yesus Kristus, yang menghidupi imannya setiap hari itu. Mana orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, mana orang-orang yang hanya memusatkan kehidupannya hanya pada soal-soal yang membahagiakan dirinya dalam dunia. Lalu kemudian dipisahkan dalam kerajaan Allah yang akan datang, yang dibangun di dalam Yesus Kristus itu. Maka orang-orang yang percaya kepadanya, itulah yang akan hidup bersama-sama dengan kerajaan yang kekal itu. Hidup selama-lamanya dalam sukacita bersama dengan Yesus Kristus. Tapi bagaimana saudara dalam kehidupan kita setiap saat? Maka di akhir tahun ini perenungan yang paling mendalam bagi kita. Apakah kita ini adalah orang-orang yang menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita? Apakah kita ini adalah orang-orang yang hanya dalam tahunnya, yang penting saya menjalani kehidupan ini, rutinitas saya jalankan, setiap kehidupan dalam hubungan dengan sesama, yang terpenting adalah saya bahagia di antara orang-orang yang ada. Tak peduli apakah orang lain juga menikmati kebahagiaan kita. Sehingga dari awal tadi saya mengatakan, perenungan yang paling pas untuk kita renungkan di setiap hari seperti ini, apakah hidup saya ini telah berarti bagi banyak orang? Dan kemudian apakah hidup saya ini telah memuliakan Tuhan? Semua itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Terkadang saudara, itu yang saya katakan, bisa juga manusia itu menjadi serigala bagi sesamanya. Menjadi serigala bagi sesamanya adalah menjadi sesuatu yang ditakuti oleh orang lain. Oleh karena setiap kehidupannya itu seolah-olah ingin menerkam sesamanya. Dan bahkan tidak segan-segan untuk memakan dan membunuh
sesamanya. Dan dari saat-saat seperti ini kita akan melihat saudara, mulai hari ini, bagaimana kita melihat warga kerajaan kita bukanlah warga kerajaan dunia, tetapi warga kerajaan surga. Karena itu perbaharui hidup terus menerus sebagai seorang yang telah mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan terakhir saudara, di akhir tahun gerejawi ini kita akan masuk dalam minggu-minggu Advent, minggu Natal. Ini adalah waktu dan kesempatan untuk mengajak kita semua sebagai orang-orang Kristen dalam sebuah pengharapan bahwa betul Kristus akan datang sebagai Raja di atas segala raja, Raja kekal. Kesaksian Yohanes tadi, ia sendiri memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah Raja yang tidak berasal dari dunia ini, tetapi Raja yang berasal dari surga. Satu hal penting yang dia katakan adalah sebagai Raja kerajaan surga, ia tidak mengikuti pola-pola yang ada di dalam dunia ini. Ketika ia mengalami cercaan, ketika dia mengalami hinaan, ketika dia mengalami berbagai hal yang membuat dirinya tidak nyaman, seharusnya dia melawan. Seharusnya orang-orang yang ikut dengan dia melawan. Tetapi kemudian dia katakan, karena aku bukan raja yang ada dalam dunia ini, yang lahir dari dunia ini, tetapi raja yang lahir dari surga. Maka dengan demikian ia menuntaskan pelayanannya dengan baik, walau dia harus menghadapi berbagai hinaan, tantangan dan tuduhan. Dan karena itu saudara, ada hal yang menarik untuk kita. Kadang-kadang kita ini sebagai orang yang mengatakan diri kita ini adalah warga kerajaan Allah, tetapi pola-pola yang kita hidupi adalah pola-pola kekuasaan dan kerajaan dunia. Kadang-kadang kita ini mengatakan saya ini adalah pengikut-pengikut Kristus, tetapi yang kita senantiasa jadikan sebagai kerajaan-kerajaan yang kita bangun dalam kehidupan kita adalah kerajaan-kerajaan dunia, dan paling banyak kita lebih taat kepada dunia daripada lebih taat kepada Tuhan. Dan kadang-kadang hidup kita ini lebih berpusat kepada tawaran-tawaran dunia daripada tawaran-tawaran yang datangnya dari Allah. Tongan rakato. Lamurai di kutanai ke susite. Seandainya kira-kira hari ini, lalu kemudian orang mengatakan di satu tempat kamu harus datang hari ini, sebab ada 500 juta harus diberikan kepada kamu. Ketika engkau tidak hadir di tempat itu, maka semua itu akan berakhir dan tidak akan menjadi bagianmu. Di waktu yang sama, lalu kemudian orang mengatakan ada panggilan kepada kita untuk mengatakan bahwa hari ini di gereja kita akan mengadakan satu ibadah bersama dalam penutupan akhir tahun, di mana kita harus bersama-sama hadir dalam persekutuan itu. Juga ada bagianmu di situ untuk mengangkat lelang. Kira-kira mana yang kita pilih? Mendapatkan uang 500 juta atau kemudian datang mengangkat lelang di gedung gereja? Karena biasa duka nak kami to, na anu syari tugasku lah, nangka bang syari lelang tugasku lah. Yang deteksi na para lubang tuh, na itu 500 juta. Tuh. Artinya contoh-contoh kecil barangkali untuk seperti itu. Itu mau mengatakan kadang-kadang kita mengatakan saya ada warga kerajaan sorga, tetapi hidup saya berada di warga kerajaan yang lain. Hidup saya mengikuti kehendak kerajaan-kerajaan lain, bukan kehendak pemilik kerajaan surga. Yang kemudian mengajak kita untuk juga mengikuti pola-pola yang ada di dalam dunia ini.
Sementara dalam masa-masa persiapan untuk menanti kedatangan Tuhan, begitu banyak hal yang kita siapkan saudara-saudara, begitu banyak hal yang kemudian menyibukkan kita sebagai warga kerajaan Allah, tetapi ternyata semuanya adalah menggambarkan bahwa saya bukan warga kerajaan Allah tetapi warga kerajaan dunia. Bagaimana kita memahami, bagaimana kita melihat hal seperti itu? Coba bayangkan persiapan kita menyibukkan kita dalam setiap akhir-akhir tahun untuk mempersiapkan diri masuk dalam perayaan-perayaan Natal. Apa yang paling membuat kita sibuk, saudara-saudara? Apa yang membuat kita sibuk? Dalam secara pribadi yang paling membuat kita sibuk adalah Insyara ke bayu barungku. Nah, mau kak beli sepatu. Saya lihat banyak papan-papan histori di Facebook hari ini. Dia katakan seperti ini dalam apa yang OMG ya, oh my God ya, OMG. Dia bilang di permain-main itu. Dia bilang, apa yang kau harapkan terjadi pada dirimu pada Natal tahun ini? Gitu ya, seperti itu bunyinya. Pokoknya sedikit mirip seperti itulah. Apa yang akan terjadi pada dirimu pada Natal tahun ini? Banyak yang katakan kamu akan memiliki bayi, kamu akan memiliki rumah baru. Ku coba-coba duka itu. Napa nakualan nakua kamu akan mabuk. Ya, kamu akan mabuk. Bisa juga ya. Karena juga memang ada orang-orang yang dengan sengaja untuk mau mengatakan masa persiapan dalam penantian kedatangan Tuhan itu hanya dilakukan dengan cara bermabuk-mabukan, ya, menyiapkan begitu banyak dos, bir, sifas dan sebagainya. Anak-anak bikin pondok di jalan. Kalau di Toraja misalnya, sekarang ini di rumah-rumah kos mulai mempersiapkan semua hal-hal yang menggambarkan bahwa ternyata kita ini bukan warga kerajaan Allah. Yang menyibukkan kita itu adalah hal-hal yang mau mengatakan untuk memperlihatkan identitas kita. Inilah aku. Di antara kamu inilah aku. Tuh. Lihatlah saya. Seolah-olah mulailah ngamuk anak-anak. Ada juga yang menipu anak orang tuanya ke luar ke daerah tuh. Mau Natal ini mak, pak, bisa kirimkan uang sama saya kan? Untuk apa nak? Nah ini kan teman-teman ini banyaklah yang belanja-belanjaan, lagian diskon juga di mall kan, diskon besar-besaran, diskon ya, tetap sama, tetap jadi beli, emang gratis. Nah, ini semua ya, orang dari kampung juga berbondong-bondong ke Makassar, seolah-olah pakaian yang ada di Toraja itu tidak layak. Sampai-sampai dia katakan, sulit nak dia memang kasar sama belanja hari Natal. Tuh. Nah. Semua di dalam gereja saudara-saudara sibuk mempersiapkan urusan-urusan seperti itu, rapat. Rapat lagi tidak ada kesepakatan, yang ada adalah perselisihan. Si Pak Diki pena, si Dedekan meja, si kada-kadai, si singgung-singgung. Nah, baik dari sekolah minggu, PPGT, PKB, PWGT, lansia, apalagi sebagainya. Sibuk dengan segala-galanya. Akhirnya semua yang kita persiapkan habis. Dan saya kadang-kadang itulah warga kerajaan dunia. Segalanya itu adalah kepentingan dunia. Segalanya itu adalah kebahagiaannya selama ada dalam dunia. Yang selalu berpikir seolah-olah ini hidup ini akan terus berlangsung, atau seolah-olah berpikir koyanta mati bangsia mikir. Padahal kehidupan kita ini sebagai orang percaya tidaklah berakhir dalam dunia ini. Kita hanyalah penumpang di dalam dunia ini, yang pada akhirnya kita akan menghadap penghakiman Allah. Allah akan memisahkan mana orangnya Tuhan, mana yang bukan orangnya Tuhan. Dan Allah akan mendirikan kerajaannya. Dan di kerajaan Allah itulah kita akan hidup bersama-sama dengan Dia dalam sukacita surgawi. Lalu kemudian tidak ada gunanya dalam hidup ini
Semua yang kita banggakan dalam dunia ini semua akan berakhir. Kekuatan, kehebatan kita, kekayaan kita, jabatan kita, yang semuanya kadang-kadang dikejar orang itu akan semuanya berakhir. Proyek sekalipun yang kita kejar itu akan berakhir. Saudara, terakhir saya mau katakan begini. Katanya satu waktu ketika orang-orang itu dalam kehidupan kesehariannya bersama dengan orang, maka satu waktu ada orang-orang kaya berkumpul. Lalu mereka itu mengingat-ingat apa sih yang dibicarakan setiap saat dalam kehidupan ini. Ternyata ada beberapa tipe orang membicarakan kehidupan, dan ini semua adalah soal makan. Jarang sekali orang yang membicarakan soal makna. Yang banyak orang bicarakan adalah makan, mengabaikan makna. Dan karena itu mereka melihat bahwa ternyata orang yang hidupnya sederhana saja, maka mereka akan berbicara soal makan. Dia katakan, besok kita mau makan apa lagi? Tapi rupanya berbeda dengan orang-orang yang kelas menengah. Mereka katakan apa? Membicarakan makan, dia katakan, besok kita makan di mana? Beda itu ya. Orang sederhana mengatakan, besok kita mau makan apa? Kangkung kah, singkong kah, tutuk kah? Nah, baru orang-orang yang di atas dia katakan apa? Besok kita mau makan di mana? Ini atau mungkin orang Makassar sudah biasa begitu ya. Makan di mana? Di kafe mana? Lalu orang-orang yang menengah ke atas, orang-orang kelas tinggi, bicara soal makan, dia bilang apa? Besok kita makan siapa? Siapa lagi kita mau makan? Jadi, ini kehidupan. Dan saya mau katakan saudara, bahwa biarlah kehidupan ini kita pahami, bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah. Berbuatlah seperti yang dikehendaki oleh sang raja itu, karena pada akhirnya dia akan datang membawa kita. Penderitaan akan berakhir, tetapi juga segala kejahatan akan berakhir. Semua yang manusia ciptakan dalam hidup ini akan berakhir. Yang abadi adalah firman Tuhan, dan yang akan menjadi raja yang kekal di kerajaan kekal itu adalah Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita akan nantikan kedatangannya kembali, yang saat minggu ke depan ini kita juga dalam berada pada peringatan penantian itu, sambil kita memperingati dan merayakannya pada hari-hari Natal yang akan datang. Bersihkan hati, sucikan hati, pikiran kita, yang akan membuat perbuatan-perbuatan kita, tutur kata kita itu akan menjadi suci dan bersih, dan juga akan membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, dan menghadirkan damai sejahtera bagi gereja, bagi keluarga, dan bagi setiap orang yang hidup bersama dengan kita. Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari bersama-sama kita bersaat teduh. Sejenak kita menghadap Tuhan dari hati yang dalam. Setiap pribadi lepas pribadi. Pertama kita mengingat kehidupan sendiri. Sepanjang tahun yang kita jalani ini. Sekali saya mengajak kepada kita, banyaklah pergumulan yang kita hadapi setiap orang, baik bersama dengan keluarga dan juga dalam hubungan kita dengan sesama. Mungkin ada kejahatan yang membuat kita bergumul. Mungkin ada tingkah laku orang-orang yang membuat kita menderita.
Tapi kali ini saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan tidak akan pernah ada yang abadi di dalam dunia ini. Penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan semua akan berakhir. Dan setiap orang yang melakukan kejahatan, kepadanya lah yang akan dibinasakan pada saat pengadilan Allah datang dan kerajaannya dibangun. Karena itu, teruslah memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, di saat teduh juga ini, mari kita mengenang warga jemaat, orang-orang yang Tuhan izinkan hidup bersama dengan kita selama tahun-tahun yang berlalu, tetapi kemudian telah meninggal dunia pada sepanjang Desember 2020 sampai November 2021. Kita mengenang kasih Tuhan melalui keluarga kita yang telah meninggal dunia itu, sambil dalam pengharapan bahwa mereka telah mati, tetapi cinta kasih tidak akan pernah mati. Mari mengingat Bapak Hendrik sampai Padang, mari mengingat Bapak Paulus Pamanda, Ibu Attah Irene Alorante, Bapak Yohanes Lenang, Bapak Soleman Pasomba, Bapak Melanton Rupang, Ibu Berta K. Pamangin, Bapak Luther Mangalik, Bapak Yete Lindang, Bapak Alfian Tandi, Bapak A.S. Parura, Bapak Argo Supa, Ibu Ludia Temakna, dan mungkin Anda anggota-anggota keluarga kita yang lain. Karena anugerah Tuhanlah mereka yang telah meninggal dapat menjalani hidup selama di dunia ini. Kita mengenang mereka bukan untuk mengungkit kedukaan. Apakah kita ini adalah orang-orang yang suka mengungkit-ungkit kedukaan itu? Tidak. Kita pun tidak mau mendoakan mereka lagi, tetapi kita mengenang mereka untuk mensyukuri bahwa betapa kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, serta membangun kesadaran diri bahwa hidup ini sesungguhnya ada waktunya akan berakhir. Dan karena itu selagi masih ada waktu, kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kehidupan anugerah Tuhan. Setiakah diriku padamu Tuhanku? Setiakah diriku pada
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Di tengah ibadah kami pun Engkau telah memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala yang baik yang Engkau sudah anugerahkan ini. Kami bersyukur kepadamu bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Biringkanaya di sini. Dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu mereka boleh mengalami kehidupan di tengah-tengah berbagai tantangan-tantangan yang ada, tetapi kami mensyukuri bahwa Engkau adalah Allah yang baik menopang setiap anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur bersama dengan jemaat yang boleh berulang tahun kelahiran dan juga mengalami ulang tahun pernikahan dalam seminggu ini. Doa kami kiranya mereka boleh tetap bertumbuh dalam kasih, dalam kuasa Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan selalu dan bergaul akrab dengan Tuhan selalu dalam setiap hidup anugerah-Mu bagi mereka yang diberi pertambahan usia dan juga bagi mereka yang boleh mengalami ulang tahun dan sukacita dalam pernikahan. Diberkatilah keluarga mereka semua. Bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang boleh mendapat kenaikan pangkat, bahkan selesai dalam studi, bahkan mendapat pekerjaan, sembuh dari sakit, dan juga berbagai bentuk kesuksesan lainnya. Tolonglah mereka Tuhan, anugerahi kasih-Mu untuk terus menikmati setiap berkat-berkat-Mu ini, dan dengan demikian akan senantiasa mempertanggungjawabkan apa yang Engkau sudah berikan kepadanya. Bapa di dalam surga, kami mensyukuri berkat Tuhan yang dialami oleh Bapak Yakobus Rante dari kelompok 3 atas kelahiran seorang putra. Terima kasih Tuhan, diberkatilah anak kekasih ini untuk terus bertumbuh dalam kasih dan kuasa Tuhan. Diberkatilah orang tuanya, bahkan ibunya yang baru-baru saja melahirkan dipulihkanlah. Kami mengingat saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, Nyonya Nelly Masuli di Rumah Sakit Tajudin, anak ada Stelly yang sementara pemulihan di rumah, Insinyur Martin Lobo yang dirawat di rumah, kakek Adit akan kontrol pada hari esok. Berdoa untuk Egi, anak dari Bapak Robert Tataming dirawat di Rumah Sakit Wahidin, dan juga Nyonya Ludia Lukas yang dirawat di rumah. Kiranya Engkau menyatakan kekuatan bagi mereka menghadapi proses perawatan, proses penyembuhan, dan satu kelak ya Tuhan mereka akan kembali dengan sukacita untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Mendoakan semua jemaat yang dalam kedukaan, Bapak Martin Kalapadang, kakak ipar dari Nyonya Oktavina Elden, meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 17 November 2021 dan jenazahnya telah diantar ke Toraja. Kami mendoakan keluarga Bapak Yakob Imbun, kakak dari Nyonya Subarto yang meninggal dunia pada tanggal 19 November 2001 dan jenazahnya juga telah diantar ke Toraja. Mendoakan ibunda dari Ibu Mary Pangapang yang telah juga meninggal dunia di Ternate. Diberkatilah keluarganya dan dihiburkanlah, sehingga setiap orang yang berduka kami melihat bahwa Roh Kudus akan senantiasa menjadi penghibur yang sejati bagi mereka. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang boleh menjadi bagian daripada jemaat di sini, Saudara Irfan Jaya yang berasal dari Gereja Pantekosta di Indonesia dan boleh menjadi bagian warga jemaat Gereja Toraja. Berkatilah saudara kami ini dalam bertumbuh bersama dengan jemaat-Mu di sini. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk mereka yang anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang akan melaksanakan ibadah inisiasi pada tanggal 28 November 2021. Berkatilah setiap persiapan-persiapan ini, berkatilah anak-anak kami semua. Berdoa untuk rencana perjamuan kudus pada tanggal 5 Desember 2021, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan pelayanan sidi tanggal 5 Desember 2021 diberkatilah
setiap persiapan-persiapan ini. Kami bersyukur atas ibadah peneguhan Ibu Pendeta Adriana Masnepa Bilang yang boleh selesai dengan baik dilaksanakan kemarin di Jemaat Tiatira Malengkeri. Berkatilah Ibu Pendeta dan keluarga dalam pelayanan selanjutnya di Tiatira Malengkeri. Kami berdoa untuk anak-anak anggota jemaat yang sementara dalam dan akan melaksanakan tes CPNS tahap kedua. Tuhan terus menolong mereka, berkati mereka hingga boleh sukses. Bapa di surga, berkatilah setiap kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah orang-orang yang kami kasihi, semua anak-anak anggota jemaat. Tuhan berkati dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam menggapai setiap harapan dan masa depan mereka. Berkati majelis gereja, berkati pengurus OIG yang ada di sini. Semua adalah anak-anak-Mu Tuhan, dan biarlah mereka terus diberi sukacita untuk melayani bersama. Berkati segala persiapan program yang akan dikerjakan ke depan ini. Berkati juga pemerintah kami dari pusat sampai pelosok-pelosok daerah. Tuntun kami semua, beri kami damai sejahtera-Mu, dan biarlah hidup kami seminggu ke depan ada dalam lindungan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada Bapa di surga, dan kami akan berdoa dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penekanan warta disampaikan kepada anggota jemaat bahwa Minggu tanggal 5 Desember 2021 akan dilaksanakan perjamuan kudus. Bagi anggota jemaat yang sudah menerima peneguhan sidi dan baptis dewasa supaya mempersiapkan diri mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kedua, ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biring Kanaya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 pukul 16 WITA. Yang ketiga, pada hari ini PPGT Jemaat Biring Kanaya mengadakan pencarian dana melalui penjualan bakpao pada semua jam ibadah. Mari dengan sukacita jemaat Tuhan kita turut ambil bagian di dalamnya. Selanjutnya, inisiasi anak SMGT Jemaat Biring Kanaya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 pukul 9 WITA. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Pendeta Yohanes Metris, Master Teologi. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Yesus itulah Raja. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdiri bersama. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yohanes 18 ayat 37 bagian B. Jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itu aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Amin.
orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bagus, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai nuragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Saudara-saudara, pergilah, arahkanlah senantiasa hidupmu kepada Raja di kerajaan kekal itu. Dialah yang menjamin hidup dan masa depanmu. Karena itu kepada kamu sekalian, arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Setelah nyanyian syukur, dimohon untuk tetap berdiri menerima salam dari majelis yang bertugas. Kristus adalah Raja yang akan selalu beserta dan mengikuti kita, mengawali kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali.
Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew